saya akan melanjutkan tentang abstrak. Disajikan metode baru untuk perkiraan pemetaan restivitas bawah permukaan berdasarkan pendekatan geostatistik. Digunakan titik karakteristik atau CPS dari bunyi restivitas, yaitu titik belok dan titik ekstrim, maksimum dan minimum. Geostatik telah lama diterapkan pada permasalahan geofisika. Permukaan umum perkiraan restivitas diperoleh dari CPS. Untuk metode geolistrik, contoh penerapannya mencakup perhitungan korelasi spasial antara data restivitas semu untuk meningkatkan interpretasi geologi. Data renggagan pada area yang luas memperkirakan interval yang lebih sempit untuk parameter model guna mengurangi ambiguitas dalam interpretasi kuantitas. Selanjutnya yaitu metodologi. Pendekatan saat ini didasarkan pada penggunaan titik karakteristik atau CPS dari suara geolistrik untuk menyusun variabel regional untuk perlakuan geostatistika. Metode ini terdiri dari 4 tahapan sederhana. 1. Memperhalus suara geolistrik untuk mematikan ketahanan terhadap kandungan kesalahan. 2. Menentukan CPS dari versi suara geolistrik yang diperhaluskan dan memperoleh estimasi titik atau tepat waktu dari CPS ini untuk restivitas bawah permukaan. 3. Menghitung seismogram yang terkait dengan estimasi titik dan menyesuaikan dengan model semiparallelogram. Dan 4. Memperkirakan distribusi restivitas bawah permukaan dengan melakukan interpolasi kringing pada estimasi suatu titik. Selanjutnya yaitu geostatistika dan titik karakteristik. Intinya itu diperkirakan Y yaitu AB per 4 yang diurutkan dari I ke N. Misalkan itu seperti gambar 2 yang diartikan sebagai Z yaitu XI sama dengan YI, Y AB per 4, I yaitu 1, 2, 3 dan sampai seterusnya menjadi variabel regional, dan XI vektor posisi yang diberikan. Mengidentifikasikan titik bawah permukaan ke I yaitu arah H AB per 4. Pada bidang Y semivariogram, kemudian AB per 4 eksperimental dapat dihitung, yaitu Y kali H sama dengan 1 per 2N, yaitu sesuai dengan waktunya yaitu jam, dikali Y dikali Z XI YZ XI ditambah H lalu dikali 2. Ya, penjelasannya yaitu di mana H itu adalah jarak equilidation antara titik perkiraan, dan NH adalah banyaknya pasangan titik antara pengamatan ZXI dan ZXI tambah H ketika data berjarak tidak teratur. Seperti dalam kasus ini, teknik pencarian harus digunakan untuk menghitung semivariogram. Teknik pencarian ditentukan oleh parameter jumlah long, panjang long, toleransi long, arah long, toleransi sudut, dan bandwidth atau BW. Seperti yang diilustrasikan pada gambar nomor 2, yaitu setelah serangkaian pengujian diverifikasi bahwa hanya menggunakan searah semivariogram sepanjang kedalaman memberikan hasil yang terbaik. Selanjutnya, dalam pengaplikasian menunjukkan kinerja metodologi kami dengan menerapkan pada data sekam bersih 2D nyata. Untuk menghitung data resistivitas semu 2D digunakan pendekatan pemodelan beda hingga yang dijelaskan oleh Day dan Morrison tahun 1979 untuk menilai validitas estimasi distribusi resistivitas bawah permukaan dengan pendekatan geostatistika saat ini. Hasil ini dibandingkan dengan estimasi inversi yang diperoleh dengan menggunakan batasan kelancaran dari De Groot, Hedlin, dan Constable tahun 1990 untuk mengukur tingkat kesesuaian antara pengamatan resistivitas semu RI dan nilai yang dihasilkan dari DI, atau baik menggunakan geostatistik atau inversi. Digunakan fungsi sebagaimana yang di PPT. Dapat disimpulkan dari disajikan metode baru untuk perkiraan pemetaan resistivitas bawah permukaan berdasarkan kombinasi baru dari dua elemen lama, geostatistika klasik dan titik karakteristik dari suara resistivitas. Tidak ada asumsi eksplisit yang dibuat mengenai distribusi resistivitas bawah permukaan yang sebenarnya, dan sebagai hasilnya metode ini kuat terhadap dimensi model dan dapat dengan mudah diimplementasikan untuk data 3D ataupun bahkan 4D.
Secara komputasi, metode ini sangat cepat karena tidak diperlukan pemodelan dan pengoperasian komputer yang paling intensif. Hanyalah interpolasi Green. Mengingat ketahanannya terhadap dimensi model dan kesalahan pengukuran, metode ini dapat dengan mudah diimplementasikan sebagai metode interpretasi otomatis yang cepat. Estimasi distribusi resistivitas yang memiliki nilai baik sebagai objek interpretasi dan sebagai model awal yang lebih baik untuk algoritma inversi. Metode yang diusulkan mungkin dapat digeneralisasikan untuk susunan resistivitas DC lainnya dan teknik elektromagnetik berdasarkan suara resistivitas. Baiklah, sekian dari kelompok 8. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Did you ever